Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Puspitasari, MPM 22411070 dari kelas Manajemen 22DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan kelompok masyarakat yang memerlukan dana. Lembaga keuangan berfungsi yang pertama melancarkan pertukaran produk atau barang dan jasa, yang kedua menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit. Adapun lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Yang keempat, memberikan jaminan. Lembaga keuangan mampu memberikan jaminan dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Yang kelima, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Adapun peranan lembaga keuangan bank. Yang pertama, berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran atau pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan, misal mencetak uang rupiah dan menerbitkan cek. Yang kedua, berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dari pihak yang berkelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, misalnya berperan sebagai broker, pialang, atau dealer dalam berbagai aktiva, menyalurkan dana dari pemilik dana ke peminjam yang tak terbatas dan tak dikenal oleh pemilik dana dengan biaya transaksi yang relatif lebih rendah. Yang ketiga, lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan resiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Adapun pengertian, fungsi, dan peranan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Peranan lembaga keuangan non-bank. Bank dan lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan. Yang pertama, pengalihan aset, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, transaksi, yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas, yaitu lembaga keuangan memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas. Yang keempat, efisiensi, yaitu menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan dengan mempertemukan pihak yang saling membutuhkan. Adapun peranan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, pengalihan aset, yaitu memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
Peranan lembaga keuangan non-bank. Kegiatan utama dari lembaga keuangan adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Penghimpunan dana. Kalau bank itu secara langsung berupa simpanan dana masyarakat, tabungan, giro, deposito, dan secara tidak langsung dari masyarakat, kertas berharga, dan bisa juga penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Sedangkan yang bukan bank itu hanya secara tidak langsung dari masyarakat, terutama melalui kertas berharga, dan bisa juga dari penyertaan pinjaman dari lembaga lain. Adapun penyaluran dana bank untuk tujuan modal kerja, investasi, konsumsi kepada badan usaha dan individu. Adapun untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Sedangkan yang bukan bank terutama untuk tujuan investasi, terutama untuk badan usaha dan terutama untuk jangka panjang dan menengah. Adapun jenis-jenis lembaga keuangan bank dan non-bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan perkreditan rakyat. Lembaga keuangan bukan bank dapat berupa yang pertama lembaga pembiayaan, itu terdapat perusahaan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, jasa anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan kartu kredit, dan perusahaan perdagangan surat berharga. Yang kedua, usaha perasuransian. Yang ketiga, dana pensiun. Yang keempat, pegadaian. Dan yang terakhir, pasar modal. Adapun sejarah dan perkembangan lembaga keuangan bank dan non-bank di Indonesia. Pada tanggal 10 Oktober 1827, Indonesia masih dijajah Belanda. Didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javers Bank. Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan. Pendirian bank oleh orang pribumi pertama kali dirintis oleh R. Arya Wiryatmaja, seorang patih dari Purwokerto, tahun 1896. Wiratmaja mendirikan Hulpenspoort Bank atau Bank Penolong dan Tabungan. Tujuan pendirian bank ini adalah untuk membantu peranggotaannya agar tidak jatuh ke tangan yang suka memeras rakyat. Adapun pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan pada dasarnya adalah tantangan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya, misalnya pasar uang dan pasar modal. Adapun pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah perkenalan sistem keuangan Indonesia, sistem lembaga keuangan mengalami perubahan yang sangat fundamental, terutama setelah memasuki era deregulasi. Paket Kebijakan 27 Oktober 1988 yang kemudian berlanjut dengan diundangkannya beberapa undang-undang di bidang keuangan dan perbankan sejak tahun 1992, yaitu salah satunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.
pengenalan sistem keuangan di Indonesia. Konsekuensi dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah perubahan struktur sistem lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Di samping itu, dari aspek pengaturan dan pembinaan lembaga-lembaga keuangan menjadi semakin jelas dan kuat karena telah memiliki kekuatan hukum terutama di bidang perasuransian dan dana pensiun yang sebelumnya undang-undang di atas dasar hukum pengaturannya hanya dilakukan dengan keputusan-keputusan Menteri Keuangan. Nih, ada contoh bank umum, yaitu ada Bank BRI, Bank Mandiri, BNI, adapun Bank Syariah Mandiri, dan masih banyak lagi. Dan Bank Perkreditan Rakyat, dan adapun Bank Perkreditan Rakyat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.